pukul perut. Memang Nabi di sini Nabi berpesan jangan pukul wajah istrimu. Wajah ini itu kehormatan seorang manusia. Maka kalau Nabi sudah menyebut wajah jangan pukul wajah, itu berlaku untuk keseluruhan. Pernah Bapak dan saudara dan ibu-ibu mendengar Nabi memukul istri beliau? Pernah ada riwayat itu? Kita tidak pernah dengar kok. Wala tatribil wajah, wala tukobih, jangan hina, jangan caci, jangan maki istrimu, jangan jelek-jelekan istrimu. Apalagi dijelek-jelekan di hadapan orang lain. Walah bojoku wis nak turu ngorok, masakane ora enak, rasane kecing. Dijelek-jelekan begitu. Jangan jelek-jelekan istrimu. Itu haknya istri. Kewajiban kita selaku suami jangan menjelekkan istri, jangan memukul istri, jangan memaki istri. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan kamu tinggalkan istrimu kecuali di rumah. Ketika sedang berpergian dengan istrinya, di tengah jalan terjadi cekcok, suaminya marah besar, istrinya ditinggalkan sendirian di tengah jalan. Atau pas lagi lunga ning pantai, istrinya tinggalkan di pantai, mulih dewi. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Semarah apapun, bawa istrinya pulang dulu. Bawa, begitu aman di rumah, sudah masuk rumah, untuk menenangkan diri silahkan tinggalkan. Tapi posisi istri sudah di rumah, itu hak istri dari suaminya. Orang kok malah ditinggal di tengah jalan, di pasar, di ini, mulai karepmu, mulai karepmu. Ini suami macam apa ini? Lah pengakuan saudara saya kurang peka, kurang cak-cak dan lain sebagainya. Lah apa yang menyebabkan saudara kurang peka? Tentu yang tahu saudara sendiri. Kalau saudara melihat sesuatu yang kurang pada diri istri, jangan langsung marah. Karena biar bagaimanapun, innal mar'ah khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dhila'i a'lahu. Dan sebengkok-bengkok tulang rusuk itu yang paling atas. Fa'in zahabta kasar tahu. Jika kamu ingin meluruskan tulang rusuk ini tadi dengan cara kasar, maka kasar tahu kamu akan mematahkannya. Tulang rusuk yang bengkok ini tidak akan bisa lurus kalau kita berusaha meluruskan dengan cara kasar, dengan memukul, dengan mencaci, dengan misui. Itu tidak akan bisa lurus tulang rusuk ini. Yang ada justru malah patah, pecah. Dan pecahnya itu dalam riwayat lain disebutkan wakas ruha tolakuha. Pecahnya berarti bercerai. Tetapi jika kamu biarkan wa intarok tahu lam yazal a'waja, jika kamu biarkan tidak ada usaha untuk diluruskan, maka tulang rusuk itu tetap bengkok. Karenanya istausu bin nisa'i khaira, sabda Nabi begitu. Nasihati para istri dengan kebaikan. Yang namanya kebaikan berarti sesuai Quran, sesuai sunnah, bukan sesuai pikirannya sendiri-sendiri. Yang namanya khair itu sesuai Quran, sesuai sunnah. Nasihati istri dengan Quran, nasihati istri dengan sunnah, biar tulang rusuk yang bengkok ini bisa lurus dengan baik. Bukan berarti tulang rusuk yang bengkok terus diceklek dari kita, bukan.
Maksudnya perempuan ini punya sifat bengkok seperti tulang rusuk, mudah patah. Ya. Kalau kita luruskan dengan kasar, dengan memukul, dengan membentak, dengan mencaci, maka istri ini tidak akan lurus. Dia justru akan patah. Semakin benci dengan suami, semakin tidak suka dengan suami, semakin tidak nyaman bila suami ada di sisinya, maka patah. Kenapa? Karena suaminya hanya pandai membentak, pandai mencaci, pandai menjelek-jelekan, pandai memukul, tidak pandai membimbing, tidak pandai menasehati dengan lembut dan kasih sayang, tidak pandai mengarahkan. Maka benci ketika melihat suaminya, bahkan bisa ada yang jijik melihat suami sahnya, karena perlakuan suami yang seperti itu, kasar. Maka ini tidak bisa lurus, dia akan semakin bengkok. Dan bisa jadi semakin bengkok, kemudian patah, cerai akhirnya. Maka apa yang menyebabkan kurang peka? Tentu saudara sendiri. Kalau lelah kerja menyebabkan kurang peka, ya begitu. Pulang kerja istirahat dulu. Melihat kekurangan istri, jangan langsung benci. Luruskan pelan-pelan, nasihati. Yang jelas, saudara berusaha menunaikan kewajiban saudara selaku suami, sehingga betul-betul qiwamatur rajul 'alal mar'ah itu diperhatikan. Saudara jangan hanya pandai menuntut hak saja. Pahami kewajibannya sebagai suami. Tunaikan kewajiban, karena kewajiban suami itu hak istri. Begitu pula istri, jangan hanya pandai menuntut haknya. Pahami kewajiban istri, karena kewajiban istri itu hak suami. Maka suami baca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi tentang kewajiban suami. Istri baca dan pahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kewajiban istri. Jangan terbolak-balik. Suami lebih paham kewajiban istri daripada kewajibannya sendiri. Istri lebih paham kewajiban suami daripada kewajibannya sendiri. Kalau itu yang terjadi, maka hanya pandai menuntut haknya masing-masing, tidak pandai menunaikan kewajibannya masing-masing. Istausu bin nisa'i khaira. Nasihati para istri dengan yang baik-baik, dengan kebaikan yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Untuk bisa memberi nasihat yang baik yang bersumber dari Quran dan Sunnah, tidak ada cara lain kecuali istiqomah ngaji dan amalkan hasil kaji, sehingga istri bisa mencontoh suaminya dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah meridai rumah tangga saudara, dan rumah tangga saudara menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah atas pertolongan dan ridha Allah. Terus, ada lagi? Laporan saudara kita yang di Mekah. Oh ya, mari ini jamaah haji, saudara-saudara kita yang saat ini menjadi tamu-tamu Allah. Mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa terdengar, Ustadz Kardianto. Belum ada suaranya. Ini batu-batu siapa? Oh, dari sana lah kok bisa terdengar. Tapi kalau suara beliau kok tidak terdengar. Pak Apunten, belum terdengar. Sekarang langsung dikit bisa dimulai. Dan kenyang Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya? Yang kami hormati Al-Ustaz Nurmalik, yang kami hormati bapak-bapak pengurus MPA Pusat, yang kami hormati saudara-saudaraku semuanya, peserta kajian akademik. Alhamdulillah, saat ini kami bersama-sama dengan jamaah haji yang ada di Mekah. Alhamdulillah saat ini bisa mengikuti kajian akademik ini di tempat ini. Oh iya, Alhamdulillah sebagian berada di tempatnya masing-masing. Itu yang selanjutnya harus kami perlu sampaikan. Yang pertama ini salamnya warga jamaah haji MPA yang berada di Mekah saat ini, Ustaz. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, Ustaz, kami perlu laporkan bahwa alhamdulillah atas doa dan atas nasihat dari Ustaz, alhamdulillah semua jamaah haji MPA yang berada di Mekah saat ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya. Kemudian yang kedua, alhamdulillah bahwa warga MPA yang sekarang melaksanakan ibadah haji sudah bisa melaksanakan rukun dan wajib secara keseluruhan. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah bisa melaksanakan umroh selesai dan juga sudah bisa selesai melaksanakan ibadah haji. Oh ya, Dan juga alhamdulillah. untuk tahapan terakhir, alhamdulillah ini sudah melaksanakan tawaf ifadah. Dengan demikian, insya Allah rangkaian kami di Mekah ini, insya Allah tinggal yang terakhir nanti saat akan kepulangan, yaitu untuk melaksanakan tawaf wadah. Iya. Nah ini mohon nasihat dari Al-Ustaz dan juga mohon bimbingannya, mohon doanya, mudah-mudahan kami jamaah haji MTA yang pada saat ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, mudah-mudahan diberikan predikat haji yang mabrur. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, alhamdulillah ya. Pertama, terus bersyukur kepada Allah, di mana Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada jamaah haji ya, kepada panjenengan semuanya, dari berangkat sampai menunaikan rukun wajib ibadah haji sampai selesai. Dan alhamdulillah saat ini panjenengan semua masih dalam lindungan, rahmat, karunia, dan ridho Allah. Masih diberikan kesehatan yang prima oleh Allah. Maka terus bersyukur kepada Allah dengan cara menjaga keikhlasan. Bahwa panjenengan semua di situ menjadi tamu Allah yang sangat istimewa. Tidak semuanya saat ini berada di situ. Saat ini yang dipilih oleh Allah itu Bapak Ibu semuanya, maka disyukuri. Dan jangan berharap begitu nanti kembali ke tanah air saya manggil jenengan Pak Haji ya. Tidak mungkin ya. Saya manggil jenengan Haji Kardianto, itu tidak mungkin ya. Nah nanti begitu sampai tanah air lah kok tidak dipanggil Pak Haji, jangan marah ya. Karena haji kita itu untuk Allah, bukan untuk gelar biar dipanggil haji atau hajah. Biarlah haji kita yang tahu hanya Allah. Maka tetap jaga keikhlasan hati, jaga kekompakan, jaga kebersamaan. Jangan biarkan saudara kita terlantar ya. Sehingga kalau memang butuh pertolongan, maka jangan ditinggalkan, ditolong, tetap bersama-sama. Jadi dijaga kekompakannya, dijaga kebersamaannya. Dan yang terpenting, dijaga keikhlasan.
Ibadah haji yang dilakukan itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga panjenengan semua, senantiasa melindungi panjenengan semua, merahmati dan meridhoi sampai nanti kembali ke tanah air. Dan salam kami semuanya untuk jamaah haji MTA. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan. Ini kondisi jamaah kita. Masih ada yang batuk-batuk, pilek, itu masih ada. Ya, Ustaz. Perlu kami laporkan juga, Ustaz, bahwa yang selama ini saudara-saudara kita mengkhawatirkan bahwa di Mekah itu nanti di sana akan ada kekurangan makan. Nah, sehingga untuk dari rumah kemarin sudah banyak yang berbekal, ada beras, ada lauk dan lain-lain, tapi alhamdulillah Allah melimpahkan rahmatnya. Iya. Saat warga MTA ini ibadah haji, alhamdulillah untuk makanan, buah-buahan dan minuman di sini alhamdulillah sangat melimpah. Baik itu di Arafah, Musdalifah maupun Mina, alhamdulillah semuanya itu melimpah untuk makan, minum dan sebagainya. Sehingga untuk saudara-saudaraku yang akan ibadah haji untuk tahun depan, insya Allah untuk bahan makan, insya Allah di tanah Mekah di sini sangat melimpah, sehingga tidak perlu untuk membawa beras dan lain-lain dibawa ke Mekah. Alhamdulillah semuanya sudah lengkap semuanya. Ya, alhamdulillah ada min fadli Rabbi. Perlu kami sampaikan juga, Ustaz, kalau masalah makanan dan lain alhamdulillah lengkap. Hanya ini tempat, Ustaz. Jadi untuk tempat ini di tiga tempat ini, baik itu di Arafah, kemudian Musdalifah maupun Mina, ini sangat bertumpuk-tumpuk. Jadi untuk tidur itu 1 meter harus dipakai untuk tidur 2 orang. Nah, ya enggak apa-apa, kecuali kalau yang ngaji jenengan toh longgar. Sehingga biasa untuk tidur itu ada di punggung temannya, tidur ada di kaki temannya, itu di sini sudah insya Allah sudah wajar. Iya. Karena sejumlah 3,5 juta berkumpul di Mekah dan mempunyai tujuan yang sama, dan namun alhamdulillah semuanya adalah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah. Atas pertolongan. Alhamdulillah, tetap disyukuri. Sesulit apapun keadaan di situ, insya Allah tetap nikmat. Senikmat apapun keadaan di sini, tetap nikmat di situ. Meski di situ berjubel-jubel, kecuali yang haji hanya rombongan panjenengan sendiri, itu longgar. Maka tidak apa-apa, berjubel, tetap sabar, tetap ikhlas. Sudah ini doyan makanan asli sana, makanan setempat sudah doyan. Kalau di situ makannya masih soto lah, sudah mencoba makanan asli situ, tojin, hawausi atau apa yang lain, sudah mencoba makanan asli situ. Belum. Ya sudah. Nanti sebelum kundur, usahakan nyicipi makanan asli situ. Insya Allah nikmat. Ya sudah, salam kita semua ya untuk jamaah haji MTA. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan, senantiasa dilindungi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, begitu Ustadz Kardianto. Nanti sampaikan salam takzim kami kepada seluruh jamaah haji MTA. Begitu ya. Ya baik, begitu. Assalamualaikum. Terima kasih ya Ustaz atas tausiah, atas nasihatnya. Sekali lagi salam kami semuanya dari jamaah haji MTA di sini kepada Al Ustaz dan juga kepada semua
kajian akad pagi, dan sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan kami bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, juga bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, dan menjadikan ketika haji mabrur. Demikian Ustaz, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita terus saling mendoakan. Ya, baik. Mari, ada lagi? Pertanyaan langsung saja. Ya, mari pertanyaan langsung. Bapak Ibu, kita ke pertanyaan langsung. Mohon Bapak atau Ibu yang ingin bertanya menyebutkan nomor mic terlebih dahulu. 15, 16, 15, 30. Baik, 16 dan 30. 15, Oh, 15. 10. 10. 33. Sudah? 15, 30, dan 10. Kita awali dari nomor mic 15, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dahlan dari Cabang Suruh. Oke. Yang pertama, setidaknya ada 10.000 muslimah warga MTA itu yang akan dimuliakan oleh para suami karena ikut nafar. Karena di dalam nafar, di situ banyak sekali pekerjaan-pekerjaan istri yang dilakukan oleh para suami. Karena yang ikut nafar Pekerjaan istri yang dilakukan. Jadi ketika nafar kan kita juga asah-asah, kemudian mumbai dan sebagainya. Ya Bu, siap Bu. ya terus Itu karena yang ikut nafar kemarin lebih dari 13.000. Saya mengambil 10.000 saja gitu. Kalau nanti suaminya belum bisa asah-asah atau belum bisa mumbai dewi, disuruh ikut nafar lagi tahun depan. oh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pekan kedua di bulan Syawal, setelah Ahad pagi, saya itu diajak anak saya nonton film. Judulnya Dua Hati Yang Biru, Dua Hati Biru gitu. Film ini mengisahkan persoalan rumah tangga. Sebagaimana persoalan rumah tangga yang sering mencuat atau muncul di majelis kita ini. Mengisahkan perseteruan antara mertua perempuan dan menantu perempuan. Dalam film itu dikisahkan persoalan-persoalan yang terjadi pada rumah tangga. Sampai dengan istilahnya sudah mentok sekali itu persoalan itu. Kemudian di akhir itu pihak menantu perempuan mendapatkan hadiah berupa makanan dari seseorang. Kebetulan hadiah ini, makanan ini menjadi kesukaan atau salah satu makanan kesukaan daripada mertua perempuan. Kemudian menantu perempuan itu datang ke rumah mertua, mendapati mertua perempuannya sedang sholat. Kemudian menantu perempuan ini juga ikut sholat di sampingnya. Kemudian setelah salam, dua-duanya selesai sholat, mereka saling berebut maaf, berebut salah, merasa tidak bisa menguasai hatinya. Dan ternyata setelah sholat itu mereka lakukan seperti itu. Beberapa pekan yang lalu kita diberikan oleh Dr. Ja'far, yaitu kebaikan-kebaikan ketika kita menjalankan syariat Islam. Dalam kata lain, beliau mengatakan bonus kesehatan jasmani. Salah satunya yang disebutkan udara yang bersih adalah di pagi hari. Maka di dalam Islam diperintahkan untuk sholat malam. Itu. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana agar sholat kita itu bisa menyehatkan jiwa kita juga? Atau mungkin dalam sholat kita itu ada yang salah,
Maka saya mohon kepada Al-Ustadz untuk menggugah hati kita semua agar ada hikmah atau bonus kesehatan jiwa dalam kita menjalankan syariat Islam tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika diizinkan, kami ingin berbagi masalah mengatur keuangan keluarga, utamanya keluarga-keluarga yang masih muda atau yang baru. Ribon Ustaz? Ya boleh, monggo. Gimana? Kalau Ustadz berkenan, mohon juga untuk ditulis di whiteboard atau di tulisan itu agar, karena ada yang di antara kita yang tertidur ketika melihat tulisan itu akan Nulis di sini. berpikir, Jangan ke sini nulis ini. Judulnya Geraji Menir. Apa? Geraji Menir. Geraji menir. Jadi menir itu sesuatu yang kecil atau potongan-potongan beras kemudian digeraji. Oh ya. Sebentar saya tulis dulu. Geraji menir gitu toh? Ilmu ini kami dapat dari orang tua kami dapat dari juga orang tua kami. Ini judulnya berarti begini. Nah, ini tulisannya jelek gak apa-apa. Geraji menir. Ini judulnya, ya toh? Terus? Sampun niku. Yang kedua, jangan beli gengsi, tetapi beli fungsi. Nah, ditulis itu ya, Bapak Ibu. Lah panjang. Jangan beli gengsi, tetapi beli fungsi. Jadi gini, ibu saya menasihati kami itu dengan istilah menggeraji menir. Setiap usaha yang kita lakukan kemudian mendapatkan hasil itulah yang disebut dengan menir. Sesuatu yang kecil tetapi harus dipisahkan, setidaknya menjadi dua bagian, karena digeraji maka ada gogrokannya. Nah, pisahan pertama itu dijadikan investasi atau menambah modal apa yang kita usahakan. Kalau seorang guru biasanya ada pelatihan-pelatihan. Nah, nanti diambilkan dari hasil itu. Kalau seorang pengusaha atau pedagang, maka bisa digunakan untuk menambah modalnya. Jadi tidak perlu pinjam bank, tidak perlu riba, dan yang sekarang ini punya hutang, insya Allah akan segera terlunasi. Kemudian yang potongan kedua itu ditabung, bisa untuk ibadah haji, bisa untuk ibadah kurban, atau bisa untuk nanti persiapan sekolah anak-anaknya, atau untuk sabilillah, tabungan akhirat. Ya. Kemudian yang gogrokannya itulah yang kita makan. Kemarin Dr. Ja'far mengatakan karena banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul dalam tubuh kita itu adalah faktor makanan. Nah, kalau kita bisa berhemat dari makanan yang kita makan dengan mengolah sendiri, insya Allah kita juga mendapatkan bonus kesehatannya. Nah, mungkin di antara ibu atau bapak ada yang bertanya dalam hati, wong arep dipangan we angel kok kon iseh-iseh. Sebenarnya mudah, Bu. Kami kebetulan profesi kami sebagai pangkalan LPG, salah satu fungsinya yaitu menyalurkan LPG kepada usaha mikro. Kami di kampung itu semacam membina, menjamin ketersediaan LPG, ibu-ibu yang masak, kemudian masaknya itu dilebihkan, sehingga sebagian yang dilebihkan tadi itu dibungkus, kemudian dititipkan di warung-warung atau di gerobak-gerobak yang dikelilingkan itu.
Jadi kita masak sayur, entah itu rendang, entah itu rica-rica atau sayur lodeh dibungkusi kecil-kecil. Nah nanti kalau tidak laku bisa dimakan sendiri. Itu deh. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Dahlan telah berbagi ilmu pada kita semua. Ketika kegiatan nafar, setidaknya akan ada 10.000 istri yang dimuliakan. Karena ketika nafar, para suami itu ajar asah-asah, ajar ngeliwet. Begitu sampai rumah, nanti suami membantu istrinya asah-asah, bantu ngeliwet. Boleh tidak? Boleh, tapi jangan lupa tetap kewajibannya mencari nafkah. Dan istri juga jangan lupa, jangan sampai istri Pak kon bernafas saiki wis pinter asah-asah to. Nika piringe disai kabeh. Lah karene ndi Bu arep turu. Nika pambine diumbahi kabeh. Nika berasnya diliwat, begitu ngeliwat lali carane ngeletis, dionek-onekke padu. Memuliakan istri itu bukan dengan asah-asah, bukan dengan ini itu dalam bentuk membantu pekerjaan istri, membantu pekerjaan rumah. Memuliakan istri itu dengan mengarahkan, membimbing, mendidik istri ke jalan yang benar. Itulah kemuliaan. Saya ingin bisa membantu asah-asah, bantu ngeliwat, bantu umbah-umbah, tapi tidak pernah membimbing istri, tidak pernah mengingatkan istri tentang sholat, tidak pernah mengajak istri ngaji, yaitu bukan kemuliaan. Bantu asah-asah dan sejenisnya itu meringankan tugas istri di rumah. Ya. Maka boleh-boleh saja. Jangan nunggu nafar. Kalau sekarang belum bisa asah-asah, masa di rumah gak ada piring yang untuk belajar? Langsung saat ini, tidak usah nunggu nafar. Atau langsung minta pada istri untuk diajari asal-asal ngeliwat dan lain sebagainya. Supaya apa? Ben aku iso ngewangi pekerjaanmu di romantis toh. Tapi jangan lupa suami tetap mencari nafkah. Ojo kok mung mergo males mencari nafkah, wis aku tak asah-asah wae Dik. Lah terus yang cari nafkah yo kowe no. Istri itu tidak wajib cari nafkah. Yang wajib itu suami. Kalau suami tidak mau mencari nafkah hanya sebab malas, dosa suami itu. Ya, mudah-mudahan ya suami istri bisa saling bantu-membantu, tolong-menolong. Bukan aib suami bantu asah-asah, bantu ngliwat, bantu nyapu, itu bukan aib. Namanya suami istri itu saling bergotong royong, saling bekerja sama, saling menguatkan. Tetapi ingat para suami, tetap ingatkan istri tentang kebaikan, utamanya sholat. Coba Toha 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Sekarang ini banyak suami yang lupa mengingatkan istrinya tentang sholat. Padahal perintah Allah kepada kita semua, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Dan sabarlah kalian dalam mengerjakan, dalam mendirikan sholat. Ya, mari. Surat Toha, surat ke-20, ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Menjaga sholat secara istiqomah, mendirikan sholat dengan kesabaran tanpa batas, sehingga sholatnya bisa berfungsi tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu menyebabkan diri kita dan keluarga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa menurut Allah dalam ayat ini. Sholat yang asal-asalan, sholat yang berantakan, sholat yang bolong-bolong, itu tidak bisa menjadikan pelakunya sebagai hamba Allah yang bertakwa. Hanya sholat yang didirikan dengan penuh kesabaran, itu yang bisa mengantarkan pelaku sholat itu menuju takwa Allah. Maka pastikan dulu sholat dikerjakan pada waktunya. Jangan menyengaja mengerjakan sholat di luar waktu sholat. Sholat subuh kerjakan jam 8, kuwi subha, bukan subuh. Ya, subuh duha itu. Kalau sengaja mengerjakan di luar waktunya, tidak diterima sholatnya oleh Allah. Karena tidak ada udzur mau menyengaja. Ada 3 orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah. Salah satunya, orang yang mendatangi sholat di baron. Orang yang mendatangi sholat di luar waktunya. Waktu duhur, tetapi sengaja karena kesibukan bekerja menyengaja mengerjakan sholat duhur di waktu asar. Ini sengaja, tidak ada udzur, bukan musafir, bukan apa, tidak ada udzur, hanya malas saja. Maka meski dia mengerjakan sholat duhur di waktu asar, tidak diterima sholatnya karena menyengaja, bukan musafir, tidak ketiduran dan lain sebagainya, tidak ada udzur sama sekali. Maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sholat yang dikerjakan di luar waktu sholat tanpa udzur, itu sholatnya tidak diterima oleh Allah. Menurut siapa? Menurut Nabi, menurut Rasulullah. Hanya sholat yang istiqomah pendiriannya dan pada waktunya, itu yang akan mengantarkan seseorang menuju ketakwaan kepada Allah. Sholat yang tanha 'anil fahsya wal munkar, itu sholat yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang bisa membersihkan jiwa seseorang. Karena bentuk kemaksiatan itu kalau kita cermati ya hanya 2, fahsya dan mungkar. Keji dan mungkar. Fahsya itu kemaksiatan karena dorongan nafsu perut ke bawah, maka zina itu fahsya. Mungkar itu kemaksiatan yang tidak bisa diterima oleh fitrah kita, tidak bisa diterima oleh akal sehat kita. Maka mencuri mungkar, menipu mungkar, karena akal kita, fitrah kita tidak bisa menerima itu. Nah, 2 jenis kemaksiatan ini hanya bisa dilawan dengan yang namanya sholat. Orang yang sholatnya benar, dia akan terus ingat kepada Allah. Orang yang sholatnya berfungsi dengan baik dalam keadaan apapun, dia akan terus ingat kepada Allah karena hatinya tenang. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Wala dzikrullahi akbar.
Sebaik-baik mengingat Allah itu ketika kita sholat. Maka orang yang sholatnya benar, hatinya pasti akan tenang dalam segala kondisi. Baik dalam kondisi lapang, diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kemewahan, hatinya tetap tenang. Ketenangannya dibuktikan dengan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Diuji dengan kesulitan, diuji dengan kesusahan, hatinya tetap tenang. Dibuktikan dengan kesabaran tanpa batas. Itu orang yang sholatnya benar. Bukan hanya formalitas saja, tapi betul-betul berfungsi. Maka jiwanya tenang, jiwanya suci. Nah sekarang sholat yang benar itu bagaimana? Coba An-Nisa 103. Itu sholat yang benar. An-Nisa 103. Allah berikan tanda-tanda sholat yang benar. Nah, tugas kita, kewajiban kita, muhasabah nafsiyah, introspeksi diri. Kita lihat, kita baca ayat itu. Sudahkah sholat kita sesuai dengan yang Allah firmankan dalam ayat itu atau belum? Kalau belum, segera benahi sholatnya. Ya mari. Surat An-Nisa surat keempat ayat 103. Fa'idha qadaytumus salata fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa'idha tuma'nantum faqimus salat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya tak? Fa'idha qadaytumus sholata. Dan jika sholat telah selesai kamu tunaikan, fadkurullah, pakai fa lo itu, pakai fa, harfun bila hudud, harfu atfin bila hudud, huruf sambung tanpa jeda. Begitu sholat selesai ditunaikan, fadkurullah, segera ingat Allah. Baik dalam keadaan berdiri, maupun dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Artinya, jika memang betul kamu itu seorang yang sholat dalam segala kondisi, baik berdiri, duduk, berbaring, susah, senang, lapang, sempit, kamu pasti ingat Allah. Mustahil orang yang sholatnya benar, selesai sholat, kok tiba-tiba terus dekat-dekat dengan zina. Mustahil. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, lah kok tiba-tiba terus pacaran. Mustahil. Kalau masih ada orang yang sholat, habis sholat kok pacaran, berduaan, pegang-pegangan dengan seseorang yang bukan mahram, ini sholatnya belum benar. Kalau ada orang yang zahirnya sholat, habis sholat kok berkorupsi, maka sholatnya tidak benar. Kenapa? Hanya formalitas, hatinya belum tenang. Wong nyatanya korupsi kok, hatinya belum tenang. Sholatnya tidak ada bekasnya, tidak ada asarnya sama sekali. Padahal orang sholat itu, sholatnya harus ada bekasnya. Bekas sholat kita, tentu kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang zahirnya sholat, habis sholat, selesai sholat, kok masih tega-teganya palsu tanda tangan, ini sholatnya belum benar. Karena masih mengerjakan hal yang mungkar. Begitu selesai sholat, kok masih mengurangi takaran timbangan,
Ini sholatnya tidak benar. Selesai sholat zahirnya, kok masih menipu, masih cari nafkah dengan cara yang haram. Ini sholatnya belum benar. Zahirnya sholat, selesai sholat, lah kok masih ke bank plecet, masih riba, masih pinjol, pinjaman online, masih judi online, terus kemudian masih hobi utang riba. Ini sholatnya belum benar. Karena orang yang sholatnya benar dalam segala situasi dia ingat Allah. Mau utang riba, sholatnya jadi bentengnya, jadi tameng. Oh ini riba, dosa, dilaknat oleh Allah. Nggak jadi utang dia. Kalau tak harus utang, dia akan hutang, muamalah hutang piutang dengan cara yang tidak riba, dengan cara yang halal. Yang jadi tameng sholatnya. Nah kalau kita masih riba berarti hati kita belum tenang dengan sholat ini. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi kita belum paham makna sholat. Baru sebatas tahu mengerjakan sholat, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tapi tidak tahu makna dari as-sholatu. As-sholatu itu satu akar dengan silah. Bapak Ibu pernah dengar silaturahim? Nah, sholat itu satu akar kata dengan silah. Silah itu hubungan yang sangat erat sehingga tidak bisa terpisahkan oleh apapun. Silaturahim, hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Itu sangat dekat, sangat erat sekali sehingga tidak terpisahkan oleh sebab apapun juga. Kecuali oleh sebab akidah yang berbeda, dan yang berbeda ini memerangi Islam kita. Nah, sebabnya itu silaturahim tidak akan pernah terputus hanya melihat kekayaan atau kemiskinan. Tidak akan pernah bisa memutus hubungan silaturahim. Karena silah itu hubungan persaudaraan yang sangat dekat, sangat erat, sangat kuat, sehingga tidak terpisah oleh apapun juga. Begitu pula sholat. Sholat itu hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Interaksi seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu Allah. Hubungan yang sangat dekat, interaksi yang sangat kuat antara makhluk dengan Sang Khalik. Maka ketika makhluk itu mendirikan sholat dengan benar, dengan baik, dari situlah terjalin hubungan yang sangat kuat dengan Sang Khalik. Begitu dia mau berbuat maksiat, dia ingat Sang Khalik, Maha mengawasi. Sehingga dia tidak jadi berbuat maksiat. Karena sholat jadi tamengnya. Sudah terjalin hubungan yang sangat kuat dengan Allah Sang Khalik. Itulah makna dari sholat yang bikin hati dan jiwa ini tentram. Pahami makna sholat. Kemudian sabar dalam mendirikan sholat. Sabar di situ berarti kita diperintah oleh Allah, usahakan fungsi sholat itu berdiri dengan tegak. Jauhi kemaksiatan baik sifatnya fahsyat maupun mungkar. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sabar jauhi riba. Sabar untuk tidak pacaran. Sabar untuk tidak menipu. Sabar untuk tidak berbohong. Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan dalam bentuk apapun. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sholatnya benar. Kalau orang yang sholatnya tidak benar, kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh kok bisa orang sholat kok celaka? Sifat sholatnya bagaimana kok bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, laleh terhadap sholatnya. Bisa jadi laleh terhadap tata cara pelaksanaan yang di luar waktu sholat,
atau lalai dari fungsi sholat itu sendiri, sehingga zahirnya sholat tetapi tidak tanha anil fasya wal mungkar. Yo sholat yo maksiat. Sholat jalan terus, maksiat jalan terus. Sholat jalan terus, korupsi jalan terus. Sholat jalan terus, riba juga jalan terus. Maka fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Dan juga sholat yang dikerjakan untuk riak pamer, maka celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat kok menghalangi kebaikan, celaka orang yang sholat yang menghalangi kebaikan. Maka ada sementara nanti kata Allah, orang yang zahirnya sholat tetapi dia celaka di hadapan Allah karena lalai terhadap sholatnya. Dia melaksanakan sholat di luar waktunya dengan sengaja. Kemudian sholatnya tidak tanha anil fahsya wal mungkar, fungsinya berantakan, tidak bisa mencegah, tidak bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Zahirnya sholat terus, kemaksiatannya juga jalan terus, maka orang seperti ini celaka. Dia sholat tapi untuk pamer. Dia sholat saat mendekati pemilu saja, maka celaka orang yang sholat seperti ini. Siapa yang mengatakan Allah langsung itu yang memberi ketetapan itu? Orang yang sholat juga celaka saat dia zahirnya sholat tapi menghalangi orang lain untuk berbuat kebenaran, untuk berbuat kebaikan. Celaka orang yang sholat seperti itu. Jiwanya tidak tenang. Ya bisa jadi karena belum paham makna sholat, sehingga hanya sebatas mengerjakan formalitas saja. Sedangkan kata Allah, wala dzikrullahi akbar, yang paling utama mengingat Allah itu ketika kita sholat. Saat sholat kok sampai kita lupa kepada Allah, apalagi di luar sholat, jelas lebih berantakan ingat kita kepada Allah. Saat kita sholat Allahu Akbar, sing dieling-eling masalah dunia terus. Apalagi di luar sholat, lebih tidak ingat lagi kepada Allah. Ketika kita sholat Allahu Akbar terus kemudian ingatnya dunia, begitu sadar langsung kembali, saya sedang sholat, kembalikan pikirannya. Salah satu yang bisa membantu kita khusyuk dalam pengerjaan sholat, kita berusaha memahami apa yang kita baca. Jangan-jangan kita belum paham Allahu Akbar maknanya apa coba? Allah Maha Besar, pahami itu. Itu bisa membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, innal musalli yunaji rabbahu falyamdur bima yunajihi bihi. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang munajat kepada Rabbnya, maka hendaknya dia memperhatikan apa yang sedang dia munajatkan. Salah satu bentuk kita memperhatikan apa yang kita munajatkan, usaha kita, ikhtiar kita memahami apa yang kita baca. Semaksimalnya kita pahami, paling tidak kita pahami Allahu Akbar itu maknanya apa, Sami Allahu liman hamidah itu apa. Itu bisa membantu kita khusyuk untuk sholat. Kalau memang sudah berusaha maksimal dan lupa terus, ya tidak apa-apa. Begitu ingat dunia dalam sholat, langsung kembalikan pikiran, saya sedang sholat, saya sedang munajat kepada Allah, sedang menjalin hubungan yang kuat, yang erat dengan Allah. Nanti ingat lagi, waduh iki tempene mau wis bacot nyemplung, kok nek gosong